Kali ini di ruang kolaborasi, saya dengan rekan saya, Pak Aji Ali Huda, saya sendiri Ibu Fitriani. Dalam sesi coaching ini, kita akan membicarakan tentang kasus saya sendiri, saya sebagai coach, yaitu mengenai seorang guru yang mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid ketika pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas, kemudian pengumpulan tugas berbentuk PR juga. Sebagian murid itu tidak menyelesaikannya. Dan saya berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalah saya bersama Coach Pak Aji Ali Huda. Assalamualaikum Pak Aji, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fitri, Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah baik Pak, tapi saya sedikit bingung sekarang ini. Pak Aji, boleh kan saya meminta waktunya sebentar. Saya mau menceritakan tentang perasaan yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak Aji. Baik, Fitri, kebetulan saya lagi ada waktu kosong. Kira-kira apa yang mau ceritakan kepada saya, Bu? Begini Pak Aji, akhir-akhir ini saya merasa murid saya di kelas itu kurang aktif dan kurang antusias nih Pak Aji ketika mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Selain itu juga PR selalu tidak dikerjakan dengan bermacam-macam alasan. Hal ini membuat saya cukup merasa sedikit pusing nih Pak Aji. Jadi menurut Ibu Fitri, apa nih harapan dari obrolan kita di hari ini? Saya mengharapkan bisa menemukan solusi sih atas permasalahan saya ini, sehingga nantinya antusiasme murid saya itu bisa kembali seperti itu Pak Aji. Baik Ibu, kira-kira nih Bu, dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan pembelajaran saat ini, Bu? Kira-kira 5 deh Pak kayaknya. Masih sedikit sekali itu Bu. Menurut Bu Fitri, hal apa saja yang membuat murid ini jadi kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali Pak Aji, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, mungkin yang pertama, pembelajaran yang saya berikan itu membosankan, terlalu monoton, atau mungkin ketika saya menjelaskan itu saya lebih dominan berbicara dan bercerita panjang, sehingga murid ini merasa cepat bosan. Yang kedua mungkin juga saya kurang memberi kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran yang saya lakukan nih Pak Aji. Jadi apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusiasme dalam pembelajaran Ibu? Menurut Ibu apa? Coba. Menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Tentunya tidak monoton. Maksudnya agar mereka tidak cepat bosan, seperti itu mungkin Pak Aji. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Fitri. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja nih Bu yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya mungkin pembelajarannya harus berpusat pada murid kali ya Pak. Kemudian saya meminta murid untuk aktif dalam pembelajaran.
Kemudian saya mungkin bisa menghadirkan ice breaking Pak, atau games, supaya pembelajaran jadi lebih menarik dan mungkin juga, menyenangkan. Betul Ibu. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu, selama ini menggunakan sumber belajar apa sih di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Jadi adakah sumber, belajar lain selain buku teks Ibu? Saya pikir banyak, Pak, sumber belajar yang bisa digunakan, apalagi di zaman sekarang ini seperti ini kan, itu, seperti di YouTube, artikel blog, kemudian juga tulisan ilmiah mungkin yang ada di internet, atau, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sekarang lagi hits nih, Pak, seperti TikTok atau mungkin Reels yang ada di IG. Nah, itu betul sekali loh Bu Fitri. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pastinya akan membuat murid itu menjadi antusias dalam pembelajaran Ibu nantinya. Jadi, sekarang nih, apa rencana Ibu Fitri untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi nih, Pak, di YouTube, kemudian juga media sosial seperti TikTok dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak mungkin kepada murid, untuk bentuk tugasnya juga bisa saya sesuaikan dengan, minat dan bakat dari murid-murid saya. Istilahnya itu, pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Sehingga, murid-murid saya itu terkesan nantinya tidak dipaksa, mereka belajar dengan memang senang untuk mengerjakan tugasnya itu. Saya juga bisa mungkin menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau mungkin, laporan digital. Seperti itu, Pak. Bagus sekali rencana Ibu Fitri ini. Mudah-mudahan nantinya bisa berhasil ya Bu Fitri ya. Lalu nih Bu, sekarang kalau saya kasih dari skala 1 sampai 10, Ibu ingin di posisi berapa Bu dalam ketercapaian tujuan pembelajaran saat ini? Saya sih inginnya di posisi 9, Pak. Wah, mantap itu, bagus sekali Bu. Iya, Pak. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu konsisten, Pak, secara terus-menerus. Belajar dengan mengupdate segala informasi, terus berkolaborasi bersama rekan sejawat, kemudian juga mungkin berbagi praktik baik kepada sesama guru, di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi pada diri saya sebagai seorang pendidik. Kemudian selanjutnya tentu saya akan membuat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga, murid-murid saya ini nantinya dapat menjalankan merdeka belajar, Pak, dan saya akan membuat murid-murid saya senang, dalam kegiatan eksplorasi materi ini, tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan, memberikan pilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Oh, tentunya ini sangat bagus sekali Bu Fitri. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari Ibu Fitri tentunya ya Bu ya. Iya, Pak.
Selanjutnya Bu Fitri, menurut Ibu ini, dalam komitmen tersebut, siapa yang bisa Bu, berperan menjaga komitmen Ibu yang dapat, mengingatkan Ibu ketika nanti belum terlaksana, Bu? Mungkin rekan sejawat, Pak, serta Mhm. tentunya diri saya sendiri, untuk tetap terus bisa konsisten dalam menjalani komitmen saya tadi. Baik Ibu ya, tentunya, dalam diri itu kita harus selalu konsisten gitu Bu ya. Semoga nantinya bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Nah nah, bagaimana perasaan Ibu Amin, Fitri alhamdulillah. sekarang setelah kita berbincang sejenak tadi Bu? Alhamdulillah nih Pak, cukup lega dan senang sekali nih rasanya Pak Aji, saya bisa menemukan solusi, dari perbincangan kita kali ini Pak Aji. Syukurlah Bu kalau begitu, jadi, selanjutnya apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup deh Pak Aji, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sharing pada hari ini Pak Aji. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita nantinya ya Pak Aji. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya sangat senang Bu, bisa mendengarkan cerita Ibu Fitri, tentunya iya sama-sama semoga kita bisa terus, saling berbagi seperti ini Bu ya. Iya Pak, sampai jumpa ya Pak Aji. Kalau begitu, saya akhiri. Assalamualaikum Pak Aji. Oke, sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, untuk sesi coach yang pertama kita sudah selesai. Selanjutnya kita sama-sama, merefleksikan Bu, eee, dari apa yang Ya, sudah barusan kita lakukan. Kita mulai dari ya. pertanyaan yang pertama, jadi apa yang sudah berjalan dengan baik, selama percakapan Bu? Sepertinya, Mungkin percakapan ya, kemitraan ya Pak Aji. iya Bu, mhm. Sudah ada, hubungan yang seimbang maksudnya antara, pendengar dengan pembicara, mungkin seperti itu Pak Haji. Jadi sepertinya, untuk, sesi kali ini kita lebih terarah Bu ya, dari alur yang sudah, ditentukan yaitu tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Saya rasa, tadi sudah, mencangkup itu semua Bu ya, dengan menggunakan teknik rasa tentunya, Iya. seperti itu. Selanjutnya yang kedua Bu Fitri, dari pertanyaannya, Mhm. apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Ibu? Kira-kira menurut Ibu Fitri apa tadi? Mungkin yang perlu ditingkatkan, pada ini deh Pak, presence-nya, kehadiran penuhnya Pak, saat Mhm. melakukan coaching. Itu mungkin harus lebih ditingkatkan lagi Pak. Baik, terima Halo kasih Pak Bu Haji? Fitri. Iya Bu, saya, sambil mencatat tadi, supaya nanti bisa saya masukkan di refleksi, kita hari ini, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan Ya. ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching? Eee, Menurut Bu Fitri kira-kira apa tadi Bu? Kan itu. Tadi kita berusaha ini ya Pak, mendengarkan aktif Oke, seperti itu. kita tadi sudah, berusaha mendengarkan aktif, sama-sama, ketika kuncinya berbicara saya mendengarkan aktif, ketika, coach saya berbicara Bu Fitri juga sudah mendengarkan secara aktif seperti itu Bu ya. Kemudian pertanyaan 4 Bu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Ya, Eee, terus belajar Pak. Ya Kita tentunya terus belajar, kemudian sering terus berlatih seperti ini Bu ya. sering-sering latihan Pak. Oke, Mhm. betul betul betul. Ya. Mudah-mudahan dengan praktik ini ke depannya kita bisa, semakin, percaya diri gitu Bu, saat melakukan coaching,
baik bersama Mhm. rekan sejawat atau bersama siswa secara langsung seperti itu Bu ya. Kemudian umpan balik nih Bu, Ya. dari Bu Fitri sebagai coachee, pertanyaannya, apa yang Ibu rasakan pada saat, di coaching tadi Bu? Dengan permasalahan yang ada Saya setelah merasa Ibu bercerita, nggih. saya merasa lega, Pak. Lega, kemudian juga senang telah mendapatkan, solusi dari masalah saya tentunya. Oke, mudah-mudahan, kita akan terus Betul, seperti ini, Pak. bisa saling berbagi Bu ya, dengan latihan-latihan terus, melaksanakan coaching. Ya. Baik, Bu Fitri, sesi refleksi, kita yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke coaching yang kedua, yaitu Bu Fitri sebagai coach-nya dan saya sebagai coachee-nya, seperti itu Bu. Kita gantian Bu ya. Iya. Iya, Pak. Pada sesi coaching kali ini yaitu, mengatasi kesulitan, ketidaknyamanan salah satu murid pada kegiatan, bekerja kelompok seperti itu. Jadi untuk coach-nya sebagai guru yaitu Ibu Fitriani dan coachee-nya yaitu murid, tentunya saya sendiri yaitu Aji Alihuda. Selamat siang, Aji. Gimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Guru. Alhamdulillah kabar Aji baik Bu. Cuman ini Bu, sedikit bingung. Saya mengerti nih. Hari ini nih Aji, kita akan bicara tentang apa nih yang membuat Aji bingung. Kemudian apa yang ingin Aji capai pada diskusi kita hari ini? Saya Bu sebenarnya sedang bingung, kenapa saya seperti ini ya Bu ya. Saya selalu, merasa kesulitan ketika ada tugas kerja kelompok Bu Fitri. Dan saya hanya ingin menemukan solusi dari masalah saya ini Bu. Oke, bisa Aji ceritakan nih, apa yang sering Aji alami kesulitannya ketika sedang bekerja kelompok nih? Saya itu Bu, lebih suka itu kerja sendiri Bu. Jadi kalau kerja kelompok saya sering merasa pendapat saya itu nggak didengerin atau malah jadi beban buat kelompok kami seperti itu Bu. Baik, Ibu paham nih perasaan Aji. Jadi menurut Aji, apa yang membuat Aji merasa seperti itu? Apa mungkin ada pengalaman lain nih, pengalaman yang tertentu mungkin yang membuat Aji itu merasa kurang nyaman? Jadi saya merasa itu pendapat saya itu tidak didengar Bu. Makanya saya seperti ini. Selain merasa pendapatnya tidak didengar, apa ada hal lain nih yang membuat Aji kurang nyaman dalam kerja kelompok? Kadang saya juga merasa tidak cocok dengan gaya kerja teman-teman Bu. Mereka suka ngobrolnya tuh terus menerus gitu nah Bu. Sementara lebih suka mengerjakan tugas. Jadi saya lebih suka sendiri, makanya saya lakukan tugas daripada kelompok teman-teman gitu Bu. Oke. Jadi maksudnya nih Aji lebih suka langsung mengerjakan tugas saja. Kemudian juga merasa tidak cocok ya dengan teman-temannya, gaya belajarnya juga tidak cocok. Ibu sangat mengerti hal itu Aji. Hal itu hal yang wajar ya. Setiap orang itu punya yang namanya gaya belajar dan cara bekerja yang berbeda-beda. Lalu bagaimana nih pada saat mengikuti pembelajaran secara mandiri tanpa kegiatan berkelompok? Saya menjadi suka Bu, seperti itu Bu. Jadi lebih itu Bu. Baik. Selain itu,
Apakah Aji sudah pernah mencoba nih mencari tahu apa yang membuat Aji itu merasa tidak nyaman serta kesulitan dalam berkolaborasi? Ya Bu, sepertinya kesulitan dalam meningkatkan komunikasi dalam berkolaborasi dengan teman Bu. Baik. Jadi Aji, dari diskusi kita hari ini nih, menurut Aji, apa nih langkah konkret yang akan Aji lakukan ke depan? Tentunya saya akan terus mencoba Bu, lebih aktif dalam berdiskusi, berdiskusi kelompok, dan juga menyampaikan pendapat saya seperti itu Bu. Bagus sekali ya Aji. Dan langkah yang lebih baik untuk kamu bisa nggak jelaskan lebih jauh lagi nih mengenai hal apa yang akan kamu lakukan ke Ibu? Jadi gini Bu, selain itu saya akan mencoba untuk terus belajar bagaimana cara berkolaborasi dengan teman-teman dan juga bekerja kelompok melalui berbagai jenis informasi, misalnya dengan media yang bisa membantu saya seperti itu, Bu. Bagus, Ibu suka ya Aji dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita hari ini. Lalu apa komitmen Aji nih yang akan Aji lakukan untuk menjalankan rencana Aji ini? Tentunya saya akan selalu belajar, Bu Guru, berkolaborasi dan bekerja sama, lebih bisa menyampaikan ide dan komunikasi yang baik. Seperti itu, Bu Guru. Baik. Menurut kamu, Aji siapa nih yang bisa membantu Aji dalam menjalankan komitmen Aji ini? Mungkin saya akan minta bantuan teman saya, Bu. Saya lebih dekat dengan Budi. Budi sangat pandai, Bu, bicara dalam kerja kelompok dan juga bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik dan mudah dipahami seperti itu, Bu Guru. Nah, itu ide yang bagus ya, Aji. Ibu yakin nih, Aji pasti bisa. Baik, Bu Guru. Terima kasih sudah membantu Aji, Bu Guru. Iya, sama-sama Aji. Semangat. Semangat, Bu. Baik, Bu Fitri, sesi coaching yang kedua kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita refleksi. Nih, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan nih Pak Aji. Tadi sebagai coach, tentunya saya merasa percakapan kita ini menjadi lebih baik gitu Bu ya, dengan menjalankan 3 prinsip coaching itu tadi. Yang pertama tadi kan mendengarkan aktif, kemudian hadir secara penuh, dan Kehadiran juga penuh. yang ketiga membuat Ya. pertanyaan yang berbobot. Jadi kita rasa tadi bahwa menjawab pertanyaan yang pertama ini sudah cukup lebih baik daripada yang kita lakukan sebelumnya seperti itu, Bu. Kita jalankan sesuai dengan alur Ya. cerita. Kemudian untuk pertanyaan kedua, coaching kita tadi nih, apa nih yang perlu kita perbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu Kalau kita menurut saya perbaiki, sih di bagian ini ya, pertanyaan yang berbobot mungkin. iya Bu, Kalau menurut saya sendiri gimana tadi? ya tentunya pertanyaan berbobot itu sangat penting menjadikan bahan refleksi yang kedua ini. Dengan pertanyaan bobot itu nanti maka akan lebih menggali si coach ini untuk lebih menggali apa yang menjadi solusi untuk permasalahan dia seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa kita lakukan untuk tetap dalam kondisi
sebelum saat melakukan coaching. Kita sudah berusaha nih Pak Haji mendengarkan Iya, Bu. Kita sudah menjadi pendengar yang baik Ibu coach ataupun saya sebagai coach. Kita saling mengikuti kehadiran secara penuh dari awal sampai kita selesai melakukan coaching seperti itu. Iya, pertanyaan Bu, yang bagian yang keempat, keempat. apa nih yang akan kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil dari coaching kita hari ini, Pak Haji? Tentunya kita harus terus berlatih, Bu ya, konsisten melaksanakan seperti ini, tentunya dengan mengikuti alur tirta dan juga teknik rasa, sehingga apa yang menjadi coaching ini benar-benar berjalan, tidak apa namanya, Bu, tidak keluar dari tirta itu tadi, seperti itu, Bu. Tentunya juga harus sering berlatih, melatih lah seperti itu, Bu. Iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Pak Haji nih, apa Ya, sih umpan balik dari coach nih pada saat di coaching tadi nih? Ya, pada saat di coaching kan saya menjadi seorang murid. Nah, ketika seorang murid dihadapkan masalah seperti itu, pastinya dia akan merasa yang pertama diperhatikan, kemudian menjadi lega gitu, Bu, dengan permasalahan yang ada, menjadi lebih ringan bawaannya, sehingga masalah-masalah yang ada pada si coach tadi bisa diselesaikan, dihadapi secara solusinya sendiri, seperti itu, Bu. Iya. Selesai nih Pak Haji, gimana? Baik, Ibu Fitri, kapan kita sudah selesai?